Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada orang yang makin kaya, sementara yang lain terus-terusan kerja, tapi nggak pernah merasa cukup? Ternyata, ada pola yang membedakan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari kita sebenarnya terjebak dalam siklus yang bikin susah kaya. Di video ini, gue bakal bahas 5 tipe orang dalam perjalanan menuju kekayaan. Mulai dari yang selalu kejar-kejaran sama hutang, sampai yang bisa bikin uangnya terus berkembang, bahkan tanpa kerja keras lagi. Pastikan lo nonton sampai habis, karena ada satu strategi rahasia yang dipakai para miliarder, tapi jarang orang tahu. Sebelum bahas cara orang kaya mengelola uang mereka, kita mulai dulu dari kebalikannya. Kenapa banyak orang tetap miskin? Dan kemungkinan lo pernah atau masih ada di tahap ini. The debtors. Ini adalah tipe pertama, the debtors alias si pengutang. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya selalu kejar-kejaran sama hutang. Biasanya mereka mulai dengan beli sesuatu yang sebenarnya belum mampu mereka bayar. Misalnya, mobil baru atau gadget mahal dengan cicilan. Mereka pikir dengan kerja lebih keras, mereka bisa melunasi semuanya, tapi kenyataannya, gaji cuma numpang lewat. Gaji masuk, langsung habis buat bayar cicilan. Setiap bulan siklusnya sama terus. Yang lebih parah, banyak yang berpikir, udah punya mobil, sekarang waktunya beli rumah. Jadilah ambil KPR, lalu nanti nambah lagi hutang untuk renovasi, beli furniture, atau bahkan hutang baru buat liburan. Ujung-ujungnya, mereka kerja keras cuma buat bayar hutang. Yang bikin makin sering beli selalu lebih mahal dari harga aslinya. Kenapa? Karena ada bunga dari cicilan dan inflasi yang bikin nilai barang turun, sementara hutangnya tetap jalan. Dan kalau suatu hari mereka kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, game over. Mereka nggak cuma balik ke nol, tapi malah minus, karena hutangnya tetap harus dibayar. Orang yang awalnya punya mobil dan rumah, akhirnya kehilangan semuanya karena nggak bisa bayar cicilan. Kalau lo masih ada di tahap ini, waktunya sadar dan berhenti. Jangan kejar-kejaran sama hutang buat gaya hidup. Nah, kalau the debtors ini penuh dengan risiko, apakah menabung adalah solusi yang lebih baik? Jawabannya ada di tipe kedua. Banyak orang yang sadar pentingnya menabung. Mereka nggak boros, selalu menyisihkan sebagian gaji, dan menghindari utang. Kedengarannya bagus kan? Tapi ada masalah besar. Nabung doang nggak bikin kaya. Kenapa? Karena mereka masih terjebak siklus kerja, nabung, beli sesuatu, saldo kembali nol, ulang dari awal. Mereka tetap kerja untuk uang, bukan bikin uang bekerja untuk mereka. Masalah utama the savers. Uang diam, kalah sama inflasi. Nilai uang di tabungan terus turun seiring waktu. Siklus kerja lagi, nabung lagi yang nggak berhenti. Begitu tabungan cukup, dipakai buat beli sesuatu, terus mulai nabung lagi dari nol. Tabungan nilainya tetap, kalau diinvestasikan bisa bertambah. Jangan cuma nabung, tapi investasi. Bagi tabungan ke beberapa kategori, investasi jangka panjang, saham, properti, bisnis, aset produktif, sesuatu yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kalau cuma nabung, kita bakal mentok di middle class. Kalau mau naik level, uang kita harus bekerja untuk kita. Next, kita masuk ke level berikutnya, the smart investor. Mulai mengalokasikan sebagian tabungan untuk investasi. Di akhir hidup, ada sedikit kekayaan yang bisa diwariskan atau digunakan untuk pensiun. Namun, masih fokus pada active income tanpa benar-benar memaksimalkan potensi kekayaan. Investor bijak. Tidak hanya menabung, tapi juga mulai membagi uang ke konsumsi dan aset apresiatif, properti, saham, bisnis. Kekayaan bertumbuh lebih cepat karena ada aset yang terus naik nilainya. Masih mengandalkan active income, tapi lebih siap menghadapi masa
Bukan hanya uang sendiri yang bekerja, tapi juga uang orang lain. Menggunakan aset sebagai jaminan untuk meminjam uang dan mengembangkannya lebih jauh. Contoh, alih-alih menggunakan uang sendiri untuk beli mobil atau stok barang, mereka pakai utang dengan jaminan aset, sementara uang tunai mereka diputar untuk investasi lain. Lebih berisiko, tapi inilah yang dilakukan oleh para konglomerat untuk terus memperbesar kekayaannya. Jangan terjebak dalam hutang konsumtif. Jangan hanya menabung tanpa strategi investasi. Gunakan aset apresiatif untuk meningkatkan kekayaan. Jika ingin masuk ke level tertinggi, pahami cara memanfaatkan utang dengan bijak. Ini adalah strategi nyata yang banyak digunakan orang kaya untuk